Tamat SD saya belajar mendalang, kemudian karena badannya sudah besar gitu ya, terus saya diminta untuk bantu nabuh juga. Nah selain Sarotomo saya juga ikut belajar di saat itu namanya Yayasan Kembang Setaman. Yang dipelajari ya prinsip hidup aja mas. Secara khusus enggak sih, tapi bapak memang dulu saya sempat waktu SD kan sering disuruh lomba mau coklat gitu ya. Paling belajar sama bapak. Pemberdayaan desa itu kayak di Blora kemarin kita hidupkan tuh festival pasar misalnya. Itu juga kita garap melalui riset-riset dosen. Itu kita kembangkan. Ya, itu model-model hilirisasi untuk yang senior. Nah, kami punya ide untuk membantu teman-teman tunarungu atau teman-teman tuli untuk bisa mengekspresikan secara bebas keinginan dia untuk berkesenian. Salah satu tagline yang saya bawa dalam era kepemimpinan yang akan saya bawa ini nanti, saya punya tagline kolaboratif. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Expos. Selamat datang di Selasar Solo Pos Media Group bersama saya, Syiful Arifin. Kali ini kita akan ngobrol dengan tamu saya yang spesial, Bundet Rahatnala. Selamat datang Mas Bundet. Ya. Jadi Mas Bundet ini adalah rektor terbaru ISI, Institut Seni Indonesia Surakarta atau Solo, yang baru terpilih beberapa bulan yang lalu ya. Iya. Dan melalui proses yang panjang ya. Karena kalau melihat di media sampai 3 kali ya. 3 kali pengulangan. 3 kali pengulangan, dan Mas Bundet ini tergolong yang mendapatkan suara terus ya, tergolong banyak, dan akhirnya dilantik sebagai rektor. Selamat ya Mas Bundet ya. Terima kasih Mas. Iya. Karena saya manggilnya Mas Bundet berarti Mas Rektor ya. Siap. Sekarang kayaknya Solo lagi rame itu, mas-mas premium ini ya. Kalau ini mas premium tapi dari kalangan perguruan tinggi. Iya. Ini kali pertama saya ketemu dengan Mas Bundet. Walaupun sebenarnya background kami sama. Saya wartawan, Mas Bundet sebelum menjadi dosen dan menjadi akademisi adalah wartawan juga betul. Ya. Pertama kali saya agak penasaran nih. Ya. Bundet Rahatnala. Oke, siap. Wah, nama yang agak-agak beda ya. Siap. Artinya apa toh? Oke, kalau nama Bundet itu sebenarnya adalah salah satu nama gending. Oh, nama gending. Nama gending gitu ya. Jadi gending yang punya karakteristik kewibawaan dan agung. Tapi artinya apa? Artinya apa ya Mas? Nama gending saja gitu. Nama gending aja? Iya. Tapi nggak ada nama arti misalnya artinya apa kayak gitu? Belum sih, saya belum sampai menerobos masuk ke makna kata Bundet. Tapi kalau yang memaknai secara lawaran kan ya itu nama-nama yang sering dipakai untuk aliasnya penjahat. Tapi mudah-mudahan nggak gitu. Bom ikan. Bom ikan, betul. Iya, di Jawa Timur terkenal bom ikan. Nama jenengan itu nggak boleh disebut di pesawat. Ya kan? Berbahaya itu. Wah, kena pasal ini. Kalau misalnya menyebut nama bom di pesawat itu kan nggak boleh. Siap, itu. Betul. Kalau Rahatnala? Kalau Rahatnala itu nama aliasnya Arjuna. Ketika dia saat penyamaran di tahun terakhir, di tahun ke-13 itu kan dia menyamar di Kerajaan Wirata. Ya. Kerajaan Wirata. Rahatnala atau nama kalau di India namanya Brihanala, kalau di Jawa kan jadi Wrehatnala, gitu. Itu dia berperan sebagai seorang guru tari. Tapi ada artinya juga nggak? Artinya banyak sih Mas artinya, cuman Wrehatnala itu seorang guru yang setia gitu. Oh, ya. Jadi memang kayak gitu ya. Tapi kalau orang awam tentu saja tidak paham mengenai hal itu. Berarti orang tua Anda backgroundnya berarti kayaknya seni juga ya? Iya betul. Bapak saya seorang seniman karawitan juga. Karawitan? Iya. Dan Anda hidup dari kecil sampai besar di dunia seni? Betul. Memang sejak kecil saya dan 2 adik saya yang kebetulan laki-laki semua. Memang diminta atau bukan ditekan atau bukan harus ya. Tetapi diberi fasilitasi untuk belajar kesenian. Nah kebetulan kan dulu belum banyak sanggar. Jadi kita kadang-kadang belajar pada orang yang memang kenal dengan keluarga kami dulu. Saat itu kami belajar dengan Pak Mujiono. Beliau akhirnya menjadi salah satu pengelola, bukan pengelola, ada kalau istilahnya apa ya Mas, founder lah. Foundernya dari
Padepokan Seni Sarotomo. Wah, itu terkenal di Solo ya? Iya, cukup terkenal. Terus saya masuk sebagai mungkin awal-awal ya, murid-murid awal di Sarotomo, sehingga tidak ada spesifikasi harus bisa di satu kesenian, tapi semuanya diajarkan di situ. Apa yang dipelajari? Saya pertama kali masuk itu belajar dalang, Mas. Dalang. Dalang. Itu SD atau SD. masih? Oh. SD kelas 1, kelas 2 saya pentas pertama kali. SD kelas Sampai 2. umur berapa? Sampai Kalau mendalang sih saya sampai tamat SD. Tamat SD saya masih, belajar oke. mendalang. Kemudian karena badannya sudah besar gitu ya. Terus saya diminta untuk bantu nabuh juga. Nah, Oke. selain Sarotomo, saya juga ikut belajar di saat itu namanya Yayasan Kembang Setaman. Oke, Yayasan Kembang Setaman itu awal-awal juga dipilih beberapa, memang kita coba ikut ke situ, diikutkan ibu saya saat itu ke situ karena ya kalau di Kembang Setaman itu gerak lagu dolanan modelnya, jadi ya nari dan nabuh. Nah, karena saya badan besar ya sudah saya nabuh saja. Kalau nari udah nggak patut. Nari dapuannya genah buto kayak gitu. Nah, terakhir saya nari itu dengan Sarotomo itu tahun 94 di Festival Wayang Orang Panggung keempat. Dan itu yang terakhir kali diselenggarakan. Ya. Nah, saya berperan sebagai tokoh Anoman Tiwikromo. Oh, Nah, lakonnya Anoman Obong Iya, masalah Anoman itu. Obong, iya. Nah, saya keluarnya pas setelah dibakar jadi besar, ya udah keluarnya cuma sebentar aja. Tapi saat itu keluar sampai ending itu ada gitu. Itu sih pengalaman saya. keluarga dari seniman. Iya. Tapi kok disuruh belajar di tempat lain, nggak belajar kepada Ya, orang tua Anda? kadang-kadang kan kalau kita belajar dengan orang tua sendiri kadang-kadang ya mungkin agak berbeda ketika kita Oh, belajar iya. dengan orang lain gitu. Oh gitu ya? Iya. Celelean kalau sama Bisa sama saja bapak nggak sendiri manut ya? malah Orang kan gitu ya? Kadang berantem persoalan konsep-konsep yang diajarkan kan, mendingan dengan orang lain yang mungkin kalau kita disuruh ya manut kayak gitu itu. Oh, Ya, iya, memang begitu. Dan salah satunya juga karena kesibukan aktivitas orang tua juga yang nggak memungkinkan untuk mengajari anaknya sendiri. Kalau bapak Anda dalang atau Bukan, bapak saya pengajar juga. pengajar juga di? Diisi juga Oh, dan sudah diisi purna. juga. Bapak saya Oh, udah oke. sudah pensiun. Kalau ibu dulu memang beliau adalah salah satu staf di Taman Budaya. Oh, ya, Taman berarti Budaya orang Jawa seni Tengah, semua ya. kan ya. Betul. Nah, kalau Anda belajar di Sarotomo, kemudian Kembang Setaman, tapi ada juga yang dipelajari dari orang tua nggak? Yang dipelajari ya prinsip hidup aja, Mas. Secara khusus enggak sih, tapi bapak memang dulu saya sempat waktu SD kan sering disuruh lomba mau copat Oke. gitu ya. Nah, paling belajar sama bapak. Tuh. Ya kalau dimarahin saya lari ke om saya yang juga pengajar vokal juga, om saya, vokal Jawa juga. Makanya saya belajar lari ke om saya untuk diajarin om saya gitu. Oh, tapi sampai sekarang masih nabuh, kemudian Ya. dalang kayak gitu. Kalau dalang sih nggak aktif-aktif sekali ya, Mas. Kalau dalang saya memang dulu waktu kuliah, saya kuliah di UGM. Kebetulan saya masuk tahun 98, lulus 2002 itu saya aktif di unit kesenian. Oke. Nah, disitulah saya kemudian terus belajar lebih banyak lagi terkait dengan nabuh dan juga dalang. Nah, kalau di unit kesenian itu yang paling tidak setahun sekali itu dalang, Mas. Oh. Karena modelnya kita punya semacam gelanggang expo ya, peristiwa gelanggang iya. expo itu kan di awal-awal kan tiap UKM harus mengenalkan kegiatan-kegiatannya. Nah, di UKM saya mengenalkan bahwa kita punya dalang, kita punya karawita. Nah, itu dipentaskan. Tidak semua UKM kesenian punya mahasiswa Iya, yang bisa betul, dalang. Gitu iya. kan. Alhamdulillah saat itu saya juga menjadi salah satu mahasiswa yang saat itu bisa dalang, sehingga ada beberapa yang dipentaskan berurutan. Iya, iya. Saya semalam suntuk tapi saya cuma ngisi bagian apa saja gitu. Dari satu pakliran semalam suntuk itu dibagi 3 atau dibagi 4 orang ya gitu ceritanya. Tapi nggak pernah pentas komersial kayak gitu. Enggak, Mas. Terakhir saya kemarin diminta dalang di pembukaan Hari Wayang Dunia Oh, gitu iya. ya. Banyak yang terkejut juga karena Kok bisa, ternyata ya? bisa ya. Nah, saya cerita bahwa saya tuh dulu latihan seperti ini gitu. Ya karena kalau melihat background biodata dan sebagainya, ini kayaknya pernah jadi S1-nya sosiatri ya. Sosiatri, betul. Kemudian pernah jadi wartawan, kemudian jadi pengajar seperti itu, dan
konsentrasi Anda ke sosiologi seni ya? saat ini. Ini empu atau bukan ini? Wah, gitu kan biasanya kalau orang isi ya empu kayak gitu kan. Iya. Jadi gimana ya Mas? Kalau di kami itu memang ada kebebasan lah dalam secara akademik. Yang penting tidak harus orang yang menguasai secara praktik kesenian yang bisa jadi pemimpin. Kadang-kadang orang yang menguasai itu kadang-kadang untuk urusan administratif agak bolongan gitu. Oleh karena itu kita cari sosok-sosok yang memang paham birokrasi, kemudian paham seni juga. Nah itu kemudian saya akhirnya mendapat amanah ini karena mungkin dari teman-teman memang merasakan ada hal itu di diri saya gitu. Berarti bisa disebut Mas Rektor ini adalah seniman generalis dong. Gimana? Semuanya bisa ya? Nggak semuanya sih Mas. ya alhamdulillah karena memang dari kecil saya memang difasilitasi untuk belajar kesenian dan juga mencoba untuk mengembangkan kesenian secara pribadi bersama komunitas. Ya alhamdulillah seperti inilah yang paling tidak sebagai seorang akademisi seni kita juga harus tahu dong bidang yang kita pelajari. Meskipun background saya adalah teoritisi tapi materialnya atau objek material seni itu memang harus kuat kita. Jadi tidak hanya sekedar tahu permukaannya saja tapi setidaknya kita juga pernah melakukan hal di dalamnya gitu. Paket komplit dong. Ya boleh lah. Kan? Bisa tahu semuanya kan. Kalau hanya kadang-kadang ada pihak yang teori saja tahunya. Betul. Atau praktisi saja. Betul, kalau ini kan dua-duanya kayak klop ya. Jadi kalau sekarang menjadi rektor, wah sesuatu yang berbeda ya. Serianya ya. Iya jadi beda. Ngurusi kesenian tapi juga ngurusi hal-hal yang sifatnya administratif dan akademik juga. Betul. Iya. Ya akhirnya seperti itu karena memang tuntutan di birokrasi kan harus paham tentang norma-norma di birokrasi seperti aturan-aturan, regulasi-regulasi yang memang itu sejak awal saya senang sih membaca regulasi-regulasi itu. Dan di posisi sebelumnya kebetulan saya juga sempat diamanahi juga di fakultas sebagai wakil dekan selama 2 periode. Nah disitulah saya mulai belajar terkait dengan aturan dan lain sebagainya. Ya kadang-kadang juga kita saat itu di fakultas seringkali mengusulkan sesuatu ke atas, akhirnya diterima karena ini aturannya jelas seperti ini Pak, misalnya seperti itu. Oke. Jadi sebelum masuk ke isi, Anda kan disebut pernah menjadi wartawan ya? Iya. Menarik mana dunia wartawan sama dunia kampus? Ya semuanya menarik sih Mas, kalau dulu kan memang karena masih idealis baru lulus, kerja ya harus sesuai dengan bidang ilmu kan begitu. Nah saat itu kebetulan ada lowongan untuk jurnalis di satu media juga. Saya masuk diterima dan saat itu saya ditempatkan di daerah gitu. Di daerah, terus sempat juga membantu di pendidikan dan budaya. Terus balik ke daerah lagi sampai akhirnya saya juga sempat saya pindah ke dalam satu grup yang sama tapi pindah di luar Solo untuk bikin sebuah media baru. Media maksudnya surat kabar baru di sana. Tapi kemudian saya memilih untuk sekolah dulu lah. Supaya, karena janji saya sama bapak saya mau kerja setahun aja. Gitu. Dalam 1 tahun itulah saya berkiprah di jurnalis. Sampai terakhir saya sebagai asisten redaktur saat itu. Asisten redaktur, tapi kemudian saya resign karena janji saya sama bapak saya mau sekolah lagi. Karena kalau nggak jadi sekolah ini biayanya ditarik Mas. Wah, akhirnya saya dibiayai untuk kuliah untuk S2. Saya masuk ke S2 STSI gitu. STSI. S2 tentang apa? Pengkajian seni, musik. Pengkajian seni musik. Ya karena menghormati background orang tua dan juga saya di kesenian itu saya lebih konsentrasi lebih banyaknya di bidang karawitan. Makanya saya memilih untuk pengkajian musik Nusantara saat itu. Tapi tesis saya itu tentang pengamen gitu. Tentang pengamen? Iya, musik yang dilakukan oleh kalangan marginal gitu Mas. Sampai disertasi sebenarnya juga nggak jauh beda. Pengkajian seni juga? Pengkajian seni musik juga di wilayah musik marginal itu juga. Gitu. Kalau yang S2 itu tentang pengamen jalanan, kalau mungkin teman-teman media tahu itu almarhum Sujud Sutrisno itu di Jogja. Itu tesisnya tentang beliau.
Kemudian di S3 saya, di disertasi saya itu tentang musik kentrung Mas di Oh, kentrung. Jepara. Itu juga musik yang digunakan oleh, kalau menurut ceritanya, legendanya digunakan oleh Sunan Muria, digunakan oleh Panji untuk barang. Itu bentuknya terbang itu buat Ya. keliling sambil barang itu. Tapi kalau melihat kayak gitu kayaknya lebih dekat ke seni-seni populer kayak gitu, budaya populer, atau yang adiluhung kayak musik karawitan dan yang berada di kamus-kamus itu. Iya, sebenarnya kalau wilayah kajian saya sih lebih ke musik yang macam-macam juga sih masih dalam beberapa tulisan saya juga nulis tentang musik pop. Ya. Dan saya mengajar juga di embrio ya, sebenarnya saya bisa katakan embrio mata kuliah yang sifatnya ke arah musik industri. Oh, iya. Itu jadi memang ya karena keterbatasan sumber daya juga akhirnya dosen yang ada itu dipaksa belajar kan gitu, dipaksa belajar. Tapi alhamdulillah dengan dunia yang baru itu ya jadi mengembangkan diri sendiri saya belajar. Mata kuliah seperti politik, ekonomi, musik. Wah, ada Gitu. ya Ada di itu prodi dirintis etnomusikologi. Anda Saya termasuk salah satu juga yang menyusun kurikulum di etnomusikologi karena background home base saya di prodi etnomusikologi. Dan sekarang justru malah menjadi prodi baru, bisnis musik gitu. bisnis musik. Bisnis musik satu-satunya di Indonesia. Itu nanti gambarannya yang akan dilakukan setelah lulus mereka apa? Mengelola sebuah event-event. Bisa salah satunya itu, tapi mereka bisa Mas, kalau bahasa yang lebih general itu bisa hidup dari musik dan menghidupi musik gitu. Seperti itu. Tapi di wilayah industri sih itu nanti kita menjadi EO konser. Bisa salah satunya. Kalau EO itu kan secara umum kita juga ada prodi yang kita rintis juga prodi tata kelola seni. Oh ya, jadi ada sendiri tidak hanya ya. konser tapi seluruh pertunjukan itu memang kita. Ya. Salah satunya mungkin konser itu. Tapi kalau yang bisnis musik khusus untuk ya di bidang musik. Bidang musik aja. Ya kalau bisa memang di semua musik Mas, termasuk musik-musik yang ada di musik-musik mainstream di tradisi Jawa, kemudian juga musik-musik yang ada saat ini, yang musik urban, musik pop dan lain sebagainya. Lebih banyak mana kalau diisi solo antara yang ngepop, budaya pop sama budaya ini yang sudah blend Mas, itu sudah blend ya? Blend itu. Berapa persen? Aduh ini. Saya bilang kalau yang di etno sendiri Mas ya, kalau di etno kan memang saya udah sejak 2006 memang saya langsung di etno sampai sekarang. Kalau melihat topik-topik riset kemudian kebiasaan mahasiswa-mahasiswa kita sih larinya ke pop. Ke pop ya? Ke pop. Kalau di kerawitan ansih memang itu sebenarnya kalau saya bilang ya antara 35 sampai 50% lah mereka menguasai karawitan yang baku itu secara mendalam. Karena di karawitan itu ada tiga penjurusan kan. Kalau bahasa dulu sih penjurusan. Tetapi ada capaian pembelajaran yang memang mengharuskan mereka untuk memahami karawitan itu. Jadi setidaknya sampai di semester 5 itu ada semacam kalau di kami istilahnya ujian pergelaran seni. Jadi sebelum masuk ke ujian terakhir TA itu kan ada ujian pergelaran seni lah, itu mereka harus dituntut untuk bisa menyajikan karawitan. Setelah itu boleh memilih mau ke jalur yang tradisi itu tadi atau ke jalur komposisi atau ke jalur skripsi kan gitu. Jadi ada 3 pilihan TA yang nantinya mungkin semuanya skripsi tapi mereka akan menulis materi-materi yang basic mereka itu. Kalau melihat situasi di masyarakat ya, teknologi berkembang, kemudian budaya juga berkembang, budaya digital ya dan sebagainya. Kalau Anda sekarang memimpin ISI, kira-kira mau dikemanakan ISI? Apakah sama seperti dulu-dulu tradisi yang diperkuat atau harus berhadapan dengan budaya populer ini? Salah satu tagline yang saya bawa dalam era kepemimpinan yang akan saya bawa ini nanti, ya tradisi itu menjadi sebuah material yang memang harus ada. Kesenian yang kita ada sekarang. Tapi kan bukan berarti itu terus yang diurusin kan. Ada teknologi, ada institusi-institusi lain yang harus juga kita perhatikan. Makanya saya punya tagline kolaboratif Mas. Kolaboratif. Pasti dari kata kolaborasi. Iya, kolaborasi yang adaptif. Adaptif. Kolaborasi adaptif. Artinya kita harus adaptif menyikapi teknologi yang masuk.
ke kita sekarang. Bukan berarti harus resisten, Oke. tapi kita harus bisa terima untuk bisa mengembangkan ini. Karena pelestarian yang sesungguhnya menurut saya adalah pengembangan itu sendiri. Jadi pelestarian bukan hanya dikotakkan saja, terus yang adiluhung seperti ini. Oke, yang adiluhung harus kita tahu. Tetapi bukan berarti yang adiluhung itu yang harus kita bawa terus. Tapi Ya. pengembangan dari konsep itu nantilah yang akan membawa ke pelestarian itu sendiri. Tapi kadang-kadang kan kita berhadapan dengan orang yang seniman yang pokoknya sesuai dengan pakem, nggak Iya, bisa iya. terinfiltrasi oleh Iya, betul. anasir-anasir dari luar yang Betul. baru kayak gitu. Makanya kan ini proses adaptasi inilah yang harus kita lakukan secara Mas? Transformasi yang lebih akseleratif. Jadi harus cepat. Karena kalau nggak mau ketinggalan dengan yang lain ya harus kita ikuti. Tapi kalau mau itu saja ya sudah. Berarti kita nggak akan mau berkembang. Padahal saya pengennya ini dikembangkan. Kami di ISI Surakarta itu butuh pengembangan tentang hal itu. Sehingga nanti proses-proses itu misalnya hasil-hasil riset dosen dan mahasiswa, hasil karya seni itu bisa terhilirisasi, bisa dirasakan Waduh, ada impact-nya hilirisasi ya. dirasakan impact-nya oleh masyarakat secara langsung. Apa ya? Hilirisasi konsepnya gimana nih? Ya, jadi kayak nikel itu gimana? hilirisasi itu kan memang sudah lama sebenarnya dari Kemendikbud Ristek itu dulu ketika masih Mas Nadiem itu sudah menggaungkan hilirisasi sebenarnya. Saya sebetulnya juga tergabung dalam review untuk proposal-proposal terkait dengan hilirisasi riset. Itu ada. Hilirisasi riset. Ya, Jadi riset itu harus bisa betul. berdampak Betul. langsung ya. Iya, kan umumnya kalau riset, hasil-hasil riset terutama di ISI ya Mas. Iya. Itu kan hasil riset selesai ya sudah Oke, dikumpulkan, dikumpulkan, paling masuk bentuk ke- video kan iya. itu ya. Cuman bisa dinikmati aja sesaat. Nah, tapi bagi kami ke depan jangan kayak gitu dong. Hasil-hasil riset yang kemungkinan itu bisa berdampak harus kita dorong. Contoh praktisnya kalau di isi sebuah riset seni tentang apa yang bisa berdampak di masyarakat secara langsung kayak gitu. Oke, ini Gimana yang sebenarnya udah contohnya? dilakukan oleh beberapa teman Mas. Jadi Iya. konsep-konsep festival seni. Oke. Konsep festival seni itu kan sebenarnya rancangan konsepnya ada di wilayah riset. Nah, ini kemudian kita tawarkan ke pemerintah kabupaten misalnya yang punya agenda untuk festival seni tahunan. Oke. Nah, ini beberapa teman yang kemarin tergabung di pusat studi kawasan, kami punya pusat studi kawasan yang akhirnya melebur menjadi pusat unggulan IPTEX CARE namanya, Choreography and Artistic Research. Itu teman-teman itu mencoba untuk menghilirisasi konsepnya ke daerah-daerah dengan konsep empowering. Oke. Jadi ide itu ditawarkan ke masyarakat untuk dipelajari di sana, kemudian menggerakkan seluruh elemen yang ada di sana untuk ikut menari misalnya. Ya. Nah, impact-nya itu bisa menjadi event tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah itu sendiri. Oke. Dan kemudian UMKM lainnya juga berdampak, bisa hidup dengan adanya festival itu, dia jadi hidup kembali, kehidupan ekonominya bisa hidup. Kemudian akhirnya lahir banyak hal dari pemerintah, kemudian akhirnya mengirimkan mahasiswanya untuk kuliah di ISI. Nah, jadi seperti Ya, itu. ya. Artinya ini kesenian kita dipakai di sana, konsepnya, konsep pengembangannya. Tapi kan yang dikemas kesenian yang ada di sana dimunculkan. Ada kesenian-kesenian yang sudah mulai hampir mati itu kita pelajari, Ya. kemudian kita revitalisasi, diangkat, jadilah kesenian yang bisa dinikmati. Di mana itu? Ada di beberapa tempat, di Morotai kami bikin, di Taliwang. jauh-jauh banget ya, ya di sana Morotai karena sampai Taliwang. embrionya kan memang kita mau bangun Indonesia Timur juga gitu. Oh iya. Sebenarnya di sini juga sudah kita kelola juga saya kayak kasus-kasus di pemberdayaan desa itu kayak di Blora kemarin kita hidupkan untuk festival pasar misalnya. Ya. Itu juga kita garap melalui riset-riset dosen gitu. Itu kita kembangkan. Ya, itu model-model hilirisasi untuk yang senian. Nah, misalnya untuk yang seni rupa itu lebih misalnya ada prototipe atau produk itu kemudian diujikan kelayakan pasarnya itu bisa dinikmati masyarakat. Ya, Seperti itu. Sekarang kalau di Solo saja misalnya kita bicara ya, ada festival tari kayak gitu kan, ada Iya, wayang, betul. dan itu sudah menjadi event event yang tahunan dan banyak direspon bagus oleh masyarakat. Iya, ya itu sebenarnya itu yang kita cari, yang hal-hal seperti itu. Cuman hilirisasi itu juga harus
mendatangkan impact juga ke dalam. Ya. Itu yang keluar. Nah yang ke dalam apa? Pengakuan karya-karya dosen itu nanti akan juga kita gandeng dari dunia industri untuk bisa ikut memanfaatkan hasilnya gitu. Misalnya produk-produk teman-teman seni rupa dan desain. Ya. Nah itu nanti kita akan proses juga, misalnya lisensinya seperti apa. Jadi kita harus sadar hukum juga tentang hal itu. Jadi nggak hanya kemudian karya, maaf kata ya Mas, wah ini job dari luar karya dibikinkan selesai urusannya. Nggak bisa begitu dong, kan gitu. Jadi supaya itu menguntungkan dua belah pihak, maka perlu ada kita catatan lisensinya nanti seperti apa pembagiannya dan lain sebagainya supaya itu bisa berimbas kedua pihak. Karena kita juga harus mengelola BLU, makanya. Oh ya, sekarang BLU ya. Iya. Kalau BLU berarti harus berkreasi untuk mengelola Mas, sendiri ya. Betul. Jadi Nyari ada duit sendiri. 50-50. Betul. 50-50 dengan pemerintah kan kita Ya. diberi untuk pendanaan tetapi tidak sepenuhnya. Makanya you harus cari sendiri untuk bisa memenuhi kebutuhan Anda kan gitu. Tapi bisa jadi ada kritikan juga kalau misalnya kampus menjadi BLU, apalagi kampus seperti ISI ya. Nanti akhirnya ISI bicaranya soal uang ya, nggak bicara soal bagaimana pengkajian merawat tradisi seni. Iya itu sudah kita siapkan Mas, mekanismenya sudah kita siapkan supaya tidak terjadi kritikan seperti itu. Artinya memang ada wilayah-wilayah tertentu terkait dengan konsep pelestarian dan pengembangan tadi. Iya. Ada wilayah-wilayah tertentu yang memang harus kita komersialkan. Nah itu, yang komersialkan yang digarap ini tadi. Nah, yang untuk kebutuhan substansif seperti pembelajaran akademis dan juga mungkin pembelajaran terkait dengan pembelajaran masyarakat, ya tetap kita pelihara. Jadi nggak ditinggalkan 100% untuk tradisinya nggak bisa kita tinggalkan itu. Oh iya. Ya. Ini relevan juga ya dengan bidang studi Anda, sosiologi Iya, seni. betul. Ya, gitu kan. Makanya harus ada pendekatan konsep kepemimpinan ke arah situ diisi gitu. Sosiologi seni itu apa saja Mas sebenarnya? Kalau bicara soal ini seni tradisi, ini seni populer kayak gitu. Kemudian pengajian Anda di sosiologi seni gimana? Kita pengen tahu juga sebagai orang awam ya. Ruang lingkup sosiologi seni itu sebenarnya luas banget Mas. Luas banget. Makanya kayak tadi saya bilang, sebenarnya kalau kita bilang tentang sosiologi seni, itu kita belajar mulai dari bagaimana seniman itu menemukan ide. Oke. Dia pasti nggak akan lepas idenya dari yang ada di sekitarnya kan. Ya. Nah itu ketika mengelola ide, kemudian menciptakan karya seni, kemudian mempergelarkan karya seni untuk yang seni pertunjukan, sampai pada impact-nya ke masyarakat, itu yang kita pelajari. Budaya di masyarakat juga jadi betul. mempengaruhi juga ya. Mempengaruhi juga. Artinya seni itu tercipta sebenarnya ada di sekitar kita semua untuk yang mempengaruhi si seniman untuk mengkonstruk idenya. Itu dia nggak akan lepas dari apa yang dia lihat. Oke. Nggak mungkin ansih, wah ini imajinasi saya, nggak mungkin. Tapi dia pasti akan melihat apa yang ada di sekitarnya dan itu kemudian menjadi pemikiran dia masuk ke dunia imajiner untuk menciptakan karya seni. Makanya di kami semua karya seni pasti melalui proses riset sosial. Oh gitu ya? Iya. Makanya saya juga mempelajari, saya juga kebetulan diminta untuk mengajar di S2, judulnya Seni, Desain, dan Masalah Sosial. Nah itu sebenarnya itu Mas. Ruang lingkup itu kita pelajari bahwa seni, desain itu based on persoalan-persoalan sosial di masyarakat. Itu termasuk embu-embu dulu ketika Iya, Mas. menghasilkan karya seni yang diluang juga pasti Iya, memperhatikan pasti. background atau kultur atau Betul, itu pasti nggak mungkin dia hanya melamun terus jadi. Lah lamunan itu kan pasti menghubungkan fenomena satu dengan yang lain iya, yang betul. ada yang dia lihat sehari-hari. Itu. Nah, Kalau itu yang kita sekarang pelajari. yang konteks yang mungkin bisa menjadi pertimbangan bagi para seniman untuk mempengaruhi karya seninya apa? Sosial, politik, ekonomi kayak gitu? Bisa jadi kayak gitu. Karena ya itu yang dia lihat itu apa? Misalnya seniman-seniman sekarang melihat kondisi sosial politik di negara kita misalnya. Itu muncul misalnya karya seni puisi, teater yang lebih vulgar gitu kan ya. Kritik sosial ya. Kritik sosial artinya memang kita nggak banyak sih Mas karya-karya seni yang arahnya ke kritik gitu ya. Tapi ada teman-teman kita bahkan karya seni mahasiswa pun juga sudah mengarah ke situ. Dan itu memang kita bekali pembelajaran di wilayah how to create karya seni itu. Ya, artinya ide-ide itu harus dielaborasi di sini.
Nah, ketika nemu sesuatu kan, wah ini kira-kira nanti elemen seni yang perlu dimunculkan apa ya? Ya. Apakah harus vulgar atau tidak kan begitu? Nah, sebenarnya Nyinggung politik juga nggak apa-apa. ya nggak masalah. Tapi kalau yang kayak gitu biasanya dia kalau dalam seni rupa itu ada proses stilisasi. Ya. Stilisasi lah di musik, di karya seni yang lain juga harus ada proses itu sehingga ya itu yang perlu diinterpretasi di situ itu. Nah, gitu. Jadi kekayaan karya seni itu sebenarnya luar biasa ketika terjadi proses stilisasi itu tadi. Jadi menurut nanti saya. isi ke depan dengan tadi ya yang jenengan sampaikan tadi antara produksi seni, kemudian riset, kemudian dan dampak kepada masyarakat itu Anda melakukan tahapan-tahapannya sampai 2029 ya. 2029, Gimana ini nanti? Iya. Isi kayak apa nanti jadinya? Ya mudah-mudahan mungkin doa teman-teman juga kita mohonkan bahwa dalam mengemban amanah ini kita punya target-target itu, Mas. Jadi di 2026 ini memang kita pengennya untuk membenahi regulasi semuanya. Oke. Kita buat skim-skim riset yang secara urutan gitu kan. Kalau skim riset secara urutan, kalau saya mengacu dari Kemendikbudristek yang sekarang itu kan ada 3 jenis sebenarnya. Riset dasar, terapan, dan pengembangan. Oke. Nah di kami yang belum ada yang ini Mas ketiga. Yang pengembangan. Pengembangan itu pendanaannya selalu nunggu hibah dari pemerintah. Padahal untuk masuk ke proses hibah itu kan seleksinya luar biasa. Ya. Berapa puluh ribu proposal yang akan masuk kan gitu. Nah kita akan ambil alih riset-riset pengembangan itu melalui pendanaan secara internal. Yang itu belum kita lakukan. Banyak dilakukan di saat-saat yang terdahulu. Berhenti di riset dasar dan riset terapan. Nah, kita coba nanti riset dasar terapan ini kita akan identifikasi ketika itu hasilnya nanti memungkinkan proses hilirisasi. Kita akan pakai skema yang riset pengembangan dengan pola penunjukan. Jadi per prodi. Prodi itu punya apa sih, keunggulannya apa supaya itu bisa kita kawal proses hilirisasinya sampai dengan tahun 2029. Tapi kalau kita bicara soal akademis ya, riset-riset di perguruan tinggi umum itu kan lebih peluangnya lebih banyak. Betul. Kalau untuk pendanaan Iya, dan sebagainya iya, kan, iya. karena isunya isu umum. Tapi kalau isu seni kayak gitu kan agak jarang. Betul, Mungkin kalau terapan mungkin bisa ya. Iya, bisa. Nah, riset pengembangan misalnya yang sempat saya kebetulan lakukan dengan tim saya, Mas. Memang arahnya di seni dan disabilitas. Ya. Isu-isu disabilitas memang kita hubungkan dengan pendekatan seni. Kami punya ide untuk membantu teman-teman tunarungu atau teman-teman tuli untuk bisa mengekspresikan secara bebas Ya. keinginan dia untuk berkesenian. Itu udah Udah jadi. jadi. Bentuknya gimana itu? Jadi Wah, kita bikin semacam alat yang sebenarnya membantu menghantarkan getaran saja. Oke. Karena kalau orang tuli kan nggak bisa mendengar, mohon maaf. Ya. Tapi dia bisa merasakan getaran. Ya. Nah, getaran itu sumbernya dari musik. Musik dengan desibel tertentu itu akan mempengaruhi Ya. getaran sehingga mereka bisa merasakan jeduk gitu, Mas. Nah, dengan begitu yang pernah kita coba adalah ekspresi dia dalam membuat lukisan. Oke. Ya, kita punya karya namanya ekspresi getar. Dari alat itu sebenarnya pertunjukannya ada, alatnya ada. Jadi alat itu sebenarnya menghantarkan getaran dengan model-model saya lupa namanya itu. Kalau nama alatnya Budmergo, nanti mungkin bisa kita diskusikan terkait dengan itu mungkin di lain waktu ya. Tapi kita mencoba bagaimana sih teman-teman tuli itu juga bisa berkesenian gitu. Dengan merasakan getaran itu. Oke. Yang pertama melukis dia. Setelah melukis kemudian kita ada masukan, wah ini baiknya alatnya supaya nggak mengganggu dibikin wireless misalnya. Ya. Sekarang sudah kita produksi yang wireless. Nah ketika kita produksi yang wireless mereka menari. Jadi ketika ada getaran mereka langsung menari. Seperti itu. Getaran itu mereka seni itu untuk mereka konsumsi sendiri atau untuk konsumsi orang non tuli, bukan kawan tuli? Bisa. Orang yang non tuli juga bisa. Bisa menikmati juga. Bisa menikmati juga. Karena getaran itu memang dipasang di sini, Mas. Ada 3 titik sensitif bagi teman-teman tuli. Bahkan kita pun ada titik-titik sensitif yang memang itu sangat peka terhadap getaran-getaran. Yang pertama di sini, belakang telinga, kemudian di sini dan di pantat. Nah, kalau di pantat kan kita agak kesulitan untuk masangnya kan, Mas. Yang paling real di sini untuk tidak mengganggu aktivitas gerak mereka.
Hanya kita pengen aja mereka bergerak dengan bebas, ekspresif untuk mengikuti pola musik yang ada Ya, dalam ha. getaran itu. Sederhana itu pemikiran kami saat itu. Dan itu sudah, alhamdulillah itu sudah kita lalui mulai dari riset dasar sampai dengan pengembangan. Yang terakhir ini didanai pemerintah. Wah, itu menarik itu kalau Ya, misalnya- tinggal sebenarnya tugas kami adalah bagaimana kemudian memproduksi secara massal untuk kita sampaikan ke teman-teman yang membutuhkan. Itu sebenarnya Wah, kalau PR kita. itu bagian dari hilirisasi ya. Iya sebenarnya. Kita udah punya produk nih, cuma kan ini produk riset akademis. Produk riset akademis itu kan nggak bisa ansih langsung diserahkan ke masyarakat untuk dimanfaatkan, kan nggak mungkin. Ya, ya. Harus ada teman industri nih yang Industri, bisa ya. menguji kelayakan dia agar bisa masuk ke dunia pasar. Nah ini nanti kerjasama dengan industri harus kita upayakan untuk ke arah situ. Sehingga mereka tahu alat itu memang ya harus dikemas ulang ataupun mungkin nanti ada penyempurnaan tertentu. Setelah itu untuk urusan komersialisasi kita serahkan ke teman-teman industri. Tapi dengan perjanjian-perjanjian tertentu Ada tadi. lisensi ya, Iya, hak cipta. Betul. Iya. Dan itu nanti uangnya masuk ke kampus. Ya berapa persen lah nanti untuk penelitinya tetap harus ada Ya, dari itu kan pembagian pikiran lisensi. rektor yang BLU kayak gitu. Betul Mas. Kalau nggak gitu ya dari mana kita nanti kan? Kalau cuma nyewakan tempat itu kan ya. Bahkan pendopo untuk Iya negara itu kok betul ya. ya. Ya bisa itu kita lakukan juga. Mungkin nanti kita juga akan kembangkan aset-aset yang lain seperti aset perseorangan misalnya bukan aset perseorangan maksud saya aset hidupnya. Semua sumber daya kita kan punya kemampuan. Nah, itu kita bisa lakukan skema-skema yang lainnya. Seperti Ya itu. benar kalau misalnya kampus seperti itu ya. Jadi Anda akan mendekatkan dunia kampus dengan dunia industri. Iya, itu. Apa yang disebut tadi kolaboratif Kolaborasi ya, kolaborasi dengan dunia kolaborasi. industri. Karena itu kalau konsepnya nggak hanya dengan dunia industri saja, saya pakai konsep pentahelik Mas nanti. tadi. Oke. Jadi pemerintah di wilayah, kemudian akademisi, Ya. dunia industri, komunitas, dan salah satu yang nggak boleh lepas itu media. Wah, kebetulan Anda wartawan ya. bukan Iya wartawan. dong. Ya harus kita beritakan yang baik-baik. Beritakan ya. Yang sesuatu itu harus diketahui oleh banyak orang kan gitu. Jangan hanya dipendam saja di dalam. Nah. Yang tahu hanya kalangan kampus saja. Betul. Gak menarik itu. Iya. Tapi kayak gitu menarik hilirisasi dari riset-riset kampus. Betul. Selain untuk kawan tuli tadi, ada nggak yang lain? Bagaimana produk dari kampus itu bisa bermanfaat secara langsung pada masyarakat? Selain tadi. seni ya. Ya, jadi selain tadi misalnya, tadi udah saya ceritakan tentang konsep festival, kemudian ada alat seperti ini. Sebenarnya banyak Mas yang sudah dilakukan teman-teman itu. Iya. Misalnya produk dari teman-teman desain misalnya. Oh iya. Itu kan itu kalau itu tidak dikelola itu kan nanti akan liar dipakai oleh teman-teman secara perseorangan gitu. Iya. Artinya rekognisi ke kampus terkait dengan proses hilirisasi juga nggak akan ke data. Tapi secara finansial itu perorangan yang punya kan gitu. Nah, bukan kemudian kita ngambil rezeki dia enggak, tapi itu hubungan itu harus dijalin supaya itu bisa ada rekognisi terkait dengan apa yang sudah kampus lakukan dan juga ada sesuatu yang bisa masuk ke kampus yang saya sebut konsep BLU tadi. Jadi ini memang kita kelola karena teman-teman desain itu di dunia industri mereka cukup banyak. Misalnya contoh kata ya, karya batik misalnya, batik itu kan nggak hanya berhenti sebagai desain desain hasil riset saja, tetapi kan ini harus dipasarkan. Nah misalnya ini batik kemudian jadi batiknya Pemda mana kan gitu, batiknya komunitas apa. Nah ini yang harus kita kelola di situ. Jadi harus berbasis riset ya? Iya, semuanya berbasis riset dan ini harus berdampak langsung ke masyarakat. Yang saat ini kan memang belum. Makanya sebenarnya saya hanya ingin menerjemahkan bagaimana Dikti itu punya program, Kemendikti Center itu punya program berdampak. Tapi ini urusannya di PT Seni, seperti apa gitu. Sebenarnya cuma itu saja. Nah dari situ kan kita harus kreatif untuk menginterpretasi dan juga nanti bagaimana tindak lanjutnya. Kalau isi solo sendiri yang membedakan dengan isi lain itu apa? Apa ini ya? Apa kelebihannya apa? Spesialisasinya di apa? Pertunjukan.
Kalau Atau apa? dengan isi Jogja Mas, Ya. kalau dengan isi Jogja sementara ini kita leading di Fakultas Seni Pertunjukan. Tunjukkan. Karena Kalau untuk Jogja apa? kalau Jogja itu seni rupa dan Seni media rupa. rekamnya Oh, Mas. oke. Yang Ya. karena sumber daya yang kita miliki itu banyak kan alumni dari sana juga Oh gitu. ya. Tapi kalau yang seni pertunjukan gantian. Alumni dari kita yang ngajar di sana. Ya. Jadi termasuk UNS juga. UNS itu di seni rupa itu kan dosen-dosen di seni rupa kami juga ada juga yang alumni dari UNS. Iya, ya. Cuman dari alumni-alumni itu kan kemudian mereka juga di rumah baru mereka harus berkreasi lebih. Tapi kan banyak prodi-prodi baru yang Iya. tidak hanya kaitannya dengan pertunjukan kan? Iya betul. Ya ini sementara ini kita masih leading di situ, tapi kita juga nggak tahu apakah ini leadingnya mungkin hanya omong-omongan aja, omong-omong aja atau memang secara data juga seperti itu. Iya, iya. Tapi secara konsep memang kita di seni pertunjukan yang masih disegani gitu ya. Jumlah mahasiswa sekarang berapa? Kalau student body-nya udah hampir 5.000-an Mas. 5.000. Ya sekitar 4.000 lebih lah, hampir 5.000. Tapi untuk angkatan terakhir ini kemarin kita terima 1.240-an untuk mahasiswa barunya. Jadi mereka akan menjadi seniman-seniman semua ya? Mudah-mudahan seniman, pengkaji, kritisi dan lain Wah. sebagainya lah nanti insya Allah. Jadi seniman beragam ya macam-macam Betul, ya? iya. Wah. 5.000. Kemudian dosennya? Dosennya itu 250-an. Ya, kalau menjadi sebuah PLU modal yang sangat Iya cukup sebenarnya, ya, sebenarnya. insya Allah cukup Mas sebenarnya. Tapi harus kita kelola dengan baik dan kita juga mengubah spirit teman-teman itu menjadi lebih merasa memiliki isi. Gitu. Karena toh nanti apa yang akan mereka sumbangkan, kontribusikan ke isi juga akan kembali ke mereka juga kan gitu. Ada yang membedakan nggak antara isi di bawah Mas Bondet dengan isi sebelum-sebelumnya? Apa ya ciri khasnya apa ini yang membedakan? Tidak hanya soal pemimpinnya lebih muda daripada yang lain atau apa ya? Ya kita sini baru 1 bulan ya Mas. Ya. Karena saya dilantik tanggal 6 Oktober kemarin. Secara keseluruhan itu belum terlihat betul, tapi di wilayah-wilayah tertentu dalam sistem birokrasi ternyata sekarang lebih akseleratif. Oke. Dan bedanya begini, kalau rapat misalnya, kalau rapat itu saya butuh dalam 1 kali rapat itu harus ada solusi. Oke. Jadi rapat itu nggak boleh berkali-kali hanya untuk membahas satu masalah. Ya. Artinya sebelum rapat mungkin kita lakukan obrolan informal dulu. Setelah informal itu tercapai semacam deal-deal tertentu, kita bawa ke forum untuk kita putuskan. Jadi rapatnya nggak perlu lama gitu. Kadang-kadang udah selesai di informal, langsung kita panggil orang-orang yang berkepentingan, selesaikan, jalan gitu. Jadi lebih akseleratif semuanya. Ya Oke. 1 bulan ini sudah ada dampaknya sih gitu. Tapi secara pribadi ada pengaruhnya nggak sebulan jadi rektor itu? Maksudnya apa nih? Tidurnya sekarang gimana? Atau gimana? Tidurnya. Atau ada perubahan gaya hidup? Wah. Yang jelas berangkat kantor lebih pagi, itu jelas. Terus seharian bekerja akhirnya tidur saya lebih sore. Oh malah lebih Iya sore lebih ya? sore itu, bangun lebih segar lagi kan. Dulu masih belum jadi ini Wedangan tetap? Oh wedangan tetap, wedangan harus tetap itu dengan teman-teman. Kalau nanti teman-teman mau wedangan, ayolah. Iya. Kan kalau mau uang Solo itu kan wedangan. harus Apalagi wartawan ya, dulu kan biasa wedangan terus gitu betul, kan. Betul. Masih kalau nongkrong wedangan masih. Anak nongkrong juga saya kok. Oh, nongkrong juga Anak ya? nongkrong juga. Tapi nongkrong sambil nonton di TBS atau di Kadang-kadang Mas. isi pendopo kayak gitu masih? Kadang-kadang masih. Ya nongkrong-nongkrong dengan banyak orang kan nanti temennya jadi lebih banyak. Isu-isu sosialnya yang kita tangkap jadi lebih luas. Jadi kalau nongkrongnya cuma di kantin kampus kan ya dapatnya cuma masalah di kampus aja gitu. Mas Udet kan backgroundnya adalah seni tradisi ya. Tapi suka seni-seni yang ngepop juga enggak? Suka. Mas. Musik-musik. Iya, harus. Musik apa nih? Apa ya Mas? Kalau musik sih saya suka yang musik-musik slow rock gitu lah Mas. Slow rock ya? Slow rock. Bukan. Grup musiknya apa ini? Kalau slow rock Indonesia ya kayak Dewa itu Oh, saya masih Dewa. suka. Selalu ada di playlist saya di ponsel kalau misalnya pengen dengerin. Ya slow rock 90-an itu. 90-an Iya, ya? kalau yang baru-baru Karena kita sekarang angkatan itu juga iya, ya. slow rock 90-an tuh playlistnya gitu Mas di platform itu. Iya.
Dewa, terus Kelak. kemudian Padi gitu lah. Sama kan. iya benar. Misalnya kalau saya pas nyetir sendiri kadang-kadang pada saat sebelum jadi rektor ini saya kan sering adventure lah sama anak-anak, sama istri kemana. Nyetir sendiri ya sudah, playlistnya rebutan gitu sama anak-anak. Kalau pas mereka udah tidur semua, playlist saya yang saya nyalakan supaya saya nggak ngantuk. Gitu. Saya kira kalau playlistnya gending-gending Jawa. Gitu. Ada sih juga playlist untuk gending Jawa itu masih saya belum bisa lepas dari Kinarto Sabto lah. Oh gitu. Ya, belum bisa lepas sama beberapa maestro yang lain juga masih sering saya dengarkan. Jadi setiap di malam-malam tertentu ngrungokke Ya, wayang itu ya. yang jelas di kantor tuh saya selalu setel Mas untuk menemani kerja saya. Untuk yang playlist gending. Gending itu? Iya. Oh. Tapi kadang kalau udah yang musik-musik tradisi yang ada itu kadang-kadang saya bikin playlist kayak musik-musik vokal tuh yang sering. Kayak tadi saya dengerin musik vokal dari Sumbawa misalnya, itu asik juga. Musik vokal dari Kalimantan itu asik Tapi juga untuk kerja itu. Diharamkan kan? Menyetel Dewa 19 di kantornya. Enggak lah. Isi wah enggak boleh. Lah. Karena kadang-kadang orang kan punya titik nyaman sendiri ketika bekerja. Yeah. Nah, itu yang saya harus hormati. Ketika saya pengen enggak boleh nyetel musik, nah enggak nyaman terus kerjanya enggak selesai kan masalah juga buat kami. Boleh gending tapi kalau Dewa 19 atau BTS enggak boleh Enggak gitu. boleh lah. Itu kan selera kan Mas, selera. Jadi kalau saya sendiri sih kalau nemenin kerja di kantor biasanya saya pakai gending-gending memang. Bukan karena ini isi harus seperti itu enggak. Nyaman aja Mas. Ketika bekerja ada yang nemenin gitu kan nyaman itu. Wah, nanti berarti isi akan berubah ini wajahnya. Mudah-mudahan. lebih fresh ya, lebih segar, lebih muda. Iya betul insyaallah Mas. Mudah-mudahan lah mohon doanya dari teman-teman khususnya teman-teman media yang kemarin sempat kita hadirkan waktu saya baru lihat beberapa hari beberapa itu. teman-teman, wah ini kayak reuni aja ini. Iya betul reunian itu kemarin. Pertama kali yang diundang adalah salah satunya adalah kalangan wartawan, media, wartawan senior itu. Senior kemarin, wah iki ono sapa Pak Dianjar bareng. Iya. Itu dulu teman lari-lari juga waktu bom Bali itu saya kan di era-era itu saya. Bom Bali yang waktu siapa Ustadz Basir itu lari-lari juga dulu sama Pak Dianjar itu. Iya. Oke, Mas Bundet, makasih banget obrolan yang menarik. Ya. Kesana kesini receh-receh ya. Ya semoga bermanfaat ya. Amin, dan amin. Kami berharap ya bisa menjalani selama 5 tahun ya? 4 tahun. 4 tahun ya. sampai 2029 ya. Dengan lancar. Amin, dengan perubahan-perubahan yang signifikan ya. Bismillah. Oke Sobat Esmas, demikian perbincangan saya dengan Mas Bundet Ratnala, Rektor ISI yang baru sebulan dilantik. Iya, sebulan. Iya, dan sesuatu yang menarik ya, karena pertama muda, kemudian ada banyak ide-ide baru dan semoga bermanfaat. Dan kita akan ketemu lagi dengan tamu yang berbeda. Saya Siva Olarifin undur diri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.